Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah AEGF City Park Minggu 14 Februari 2021. Hari ini bertepatan dengan Hari Valentine. Mari kita tebarkan kasih dimanapun kita berada. Berikut kami sampaikan beberapa agenda dalam sepekan. Untuk I Pray, kita fokuskan pada mesbah keluarga setiap hari pukul 9 malam hingga pukul 9.15 malam. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, juga untuk bencana alam yang terjadi di bangsa kita. Untuk I Care, Bapak Ibu Saudara, I Care dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam hingga pukul 8 malam. Gembala I Care bisa mengkondisikan anggotanya masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam I Care, bisa menghubungi Bapak Aryawan. Untuk I Kid, setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi. Bapak Ibu, mari dampingi putra-putrinya untuk bisa ibadah I-Kid bersama dengan Superbook. Kita bisa memantau perkembangan rohani anak-anak kita. Untuk persembahan, baik itu persembahan hari ini, persembahan buah sulung, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara bisa langsung memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia setiap hari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang, atau bisa juga melalui rekening BNI. Demikian agenda sepekan kita. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel AEGF City Park. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Haleluya, pagi hari ini mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita memuji, sama-sama kita menyembah dan mengakukan Tuhan kita, Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat kasih dan kebesaran-Mu, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami nyatakan kami siap memuji dan menyembah Engkau. Dan saudara yang siap, mari sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, jiwa bebas terlepas, rasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang. Nyatakan nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Mari sama-sama katakan kita, Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa, amin. Api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaib dan terjadi. Haleluya, yang percaya keajaiban terjadi katakan amin. Yes, terjadi di setiap rumah demi rumah dalam nama Yesus, amin. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Mari saudara naikkan pujian sama-sama. Kita bangkit berdiri. Mari menari buat Allah kita. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah. Haleluya. Ku nyanyi oh 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 oh, ajaib dan terjadi. Haleluya. Berapa percaya bahwa keajaiban terjadi pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari ikuti dengan saya saudara, katakan sama-sama oh 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 oh, saudara. Amin. Oh
Kudus membakar, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, semua siap terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah amin api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Ajaiban-Mu terjadi Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun jemaat-Mu berada. Sama-sama katakan haleluya. Yes oh God, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mari kita sembah Dia sama-sama saudara pagi hari ini. Kita mau agungkan Dia, sebab Dia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji, kami menyembah. Kami bawa hati kami, Jesus. Sembah Dia saudara pagi hari ini. Haleluya. Oh, sebab Engkau Tuhan Allah kami, Tuhan kami. Sama katakan saat ku renungkan, kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Terima kasih, ku sadari ku berharga di hadapan-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah Allah kami yang hidup. Ini sembah kami, ini pujian kami Tuhan. Saat ku renungkan,
dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembahmu, ku menyembah, ku menyembah Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang setia, Jesus. Kami hanya untuk Engkau ya Bapa, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami tahu saat ini Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan ini tiba saatnya untuk kami mendengarkan Engkau berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai pikiran kami, telinga kami, hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau boleh mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang kiranya Tuhan hendak Kau sampaikan bagi jemaat-Mu, boleh ia sampaikan dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang saya kasih pada hari ini. Satu sukacita kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Dan satu sukacita kalau umur panjang masih Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam menjalani kehidupan ini seringkali apa yang kita lihat dan situasi-situasi yang ada turut mempengaruhi sikap hati kita. Manakala di hadapan pada masalah yang berat, iman seseorang mudah sekali goyah. Ketika ada pandemi COVID-19, ketika ada bahaya banjir, ketika ada tanah longsor, ketika ada sakit penyakit, kita mulai goyah iman kita. Dan setiap kali kita akan mulai meragukan Tuhan ketika bencana, tantangan ada dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mulai meragukan Tuhan, benar enggak ya Tuhan menyertaiku? Benar enggak ya Tuhan ada di dekatku? Mengapa hal ini bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai umat percaya? Karena kita melihat apa yang tampak secara kasat mata. Jadi yang kita pikirkan semata-mata besarnya masalah, bukan Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi banyak orang percaya, banyak kita melihat besarnya masalah, bukan melihat besarnya Tuhan yang ada di belakang masalah itu. Akibatnya keadaan kita semakin terpuruk, kita lemah, kita putus asa, kesetiaan dan ketekunan kita dalam mengiring Tuhan ikut juga memudar. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai orang percaya seharusnya kita menyikapi masalah dengan pikiran yang positif. Sebagai kesempatan kita, jadi masalah itu harusnya kita pakai untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukannya tekanan itu semakin menjauhkan kita dari Tuhan, seharusnya tekanan itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lewat tema tekanan yang menguatkan.
Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur untuk kesetiaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Jika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah karuniamu, kasih-Mu, hikmat-Mu menyertai kami. Dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar karya-Mu nyata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, pembahasan kita pada hari ini ada dalam Ratapan 3 ayat 1 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan Ratapan 3 ayat 1 sampai yang ke-20. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi laku ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku makan ibuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Amin. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, penulis kitab Ratapan ini adalah Nabi Yeremia. Yeremia adalah salah satu nabi perjanjian lama yang berkarya sebelum bangsa Israel atau kerajaan Yehuda ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel. Yeremia berasal dari bahasa Ibrani Yermeyahu, yang berarti Yahweh meningkatkan atau mengagungkan Tuhan. Yeremia lahir di Anatot dan hidup sekitar tahun 645 sebelum Masehi, tidak lama setelah pemerintahan Raja Manase berakhir. Dia adalah anak imam Hilkia dari Anatot, keturunan Abiatar imam Raja Daud yang dipecat oleh Raja Salomo dari jabatan imamnya di Yerusalem, dan dia diasingkan di tanah miliknya di kota Anatot. Yeremia dipanggil sebagai nabi Tuhan ketika dia masih muda, dan dikatakan dia belum pandai berbicara. Dia dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia adalah seorang nabi perjanjian lama dari sebuah keluarga imam dan bernubuat di Yehuda pada tahun 626 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi. Dia hidup menjelang para nabi besar yang lain, yaitu Yehezkiel, Hosea, dan Daniel. Yeremia melakukan tugasnya sebagai nabi dalam 5 pemerintahan yang berbeda. Di dalam Raja Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Sudah 40 tahun dia melayani Tuhan. Dan selama 40 tahun dia mengajar menentang pemujaan berhala dan kesusilaan orang-orang Israel di antara orang-orang Yahudi. Dia harus menghadapi pertentangan dan penghinaan yang berkelanjutan. Yeremia adalah nabi yang bergumul, tulus dalam melayani. Tapi kenyataannya bangsanya hancur, negerinya hancur. Babel menghancurkan Yehuda. Yeremia mengalami kebingungan dalam hidupnya. Ketika dia 40 tahun melayani negerinya, ternyata negerinya hancur. Bait Allah hancur, Yerusalem hancur. Nah Bapak Ibu, Yeremia menangis akan peristiwa itu. Kenapa? Kebanggaan mereka sudah hilang. Ada 3 hal yang menjadi kebanggaan bagi orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang megah dan itu hancur.
Yang kedua adalah bait Allah Salomo. Bait Allah ini adalah sebuah mahakarya yang agung. Mahakarya terjadi karena ada material yang hebat, material yang mahal. Dan dibangun oleh seorang arsitek yang handal. Maka akan muncullah mahakarya. Dan bait Allah adalah mahakarya di zaman Yeremia. Dan itu juga hancur. Dan yang ketiga adalah tanah perjanjian. Bagi orang Israel, tanah perjanjian itu ada berkat Tuhan. Kenapa? 430 tahun dia di Mesir. 430 tahun dia menjadi budak. Dan Allah menjanjikan tanah perjanjian. Itu satu janji Allah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada mereka. Tetapi sebelum sampai ke tanah perjanjian, mereka harus berjalan selama 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun di tanah perjanjian, ternyata mereka mengalami pembuangan. Jadi mereka susah payah sampai ke tanah perjanjian, tetapi mereka juga akhirnya dibuang oleh negeri yang menjajah mereka. Dan melihat hal itu, Yeremia menangis dalam hidupnya. Orang Israel, Yehuda menangis dalam hidupnya. Nah, dikatakan setelah kejatuhan Yerusalem, orang-orang Yahudi meloloskan diri ke Mesir dan membawa Yeremia bersama mereka. Dan Yeremia mengalami kematian di tempat itu. Dia mengalami yang namanya dirajam sampai mati. Dan ratapan ditulis awal-awal pembuangan ke Babel. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, Yeremia mengalami semuanya itu. Orang Israel mengalami semuanya itu. Kok semuanya serba susah, semuanya ada penderitaan, semuanya ada pergumulan. Tuhan ada di mana? Nah, Yeremia 15 ayat 10 dikatakan, celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Ketika mereka ada tekanan, ketika mereka ada pergumulan, mereka mulai ngomong, apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan tidak peduli kepada kita? Apakah Tuhan penyebab penderitaan ini? Apakah Tuhan penyebab pencobaan yang kita alami? Tuhan apakah menutup mata terhadap penderitaan kita? Atau tindakan Tuhan berarti bertolak belakang dengan kasih-Nya? Dia mengasihi orang, dia mengasihi umatnya, tetapi mengapa bencana, tetapi mengapa tekanan itu ada di dalam hidup ini? Ratapan 3 ayat 1-20 itu ada pergumulan yang dahsyat, tekanan yang luar biasa, pencobaan yang luar biasa. Dan Yeremia lanjutkan di dalam ayat yang ke-22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketika ada tekanan, ketika ada masalah, ada pergumulan, Yeremia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, kata kasih setia itu di dalam bahasa Ibrani dipakai kata chesed. Ya, chesed yang artinya kasih perjanjian. Yang artinya Tuhan mengasihi tanpa batas. Yang artinya kasih yang berkaitan dengan perjanjian. Allah memberikan karunia-Nya karena ada hubungan yang mendalam antara bapak dan anak. Dan Yeremia katakan firman Allah, tak berkesudahan chesed-Nya Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi pergumulan, penderitaan, ingat, chesed-Nya Allah itu ada perjanjian yang agung. Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kata rahmat itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata rahamim. Apa itu rahamim? Rahamim adalah kasih yang ditunjukkan kepada orang-orang berdosa. Jadi Yeremia katakan kepada kita, kepada orang-orang yang ada di pembuangan, ingat, dia adalah tak habis-habisnya rahamimnya, tak habis-habisnya rahmatnya, belas kasihnya kepada kita. Jadi belas kasih Allah yang muncul terhadap keadaan yang miskin dan celah. Jadi ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan, Yeremia katakan, ingat tak habis-habisnya rahmatnya, rahamimnya pada kita. Dan ayat 23 dikatakan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kesetiaan di dalam bahasa Ibrani dipakai kata emunah. Itu mungkin kalau telinga kita mendengar kata emunah itu, apa ya?
dipakai emun juga nggak enak, nah juga nggak enak, tapi arti kata emunah itu adalah kasih yang mengandung permanensensi, kasih yang yang menjadikan tempat sandaran kita, permanen, kasih Allah yang permanen, kasih Allah yang stabil, kasih Allah yang konsisten. Jadi ketika mereka menghadapi tekanan, Yeremia katakan, selalu baru tiap pagi loh, besar kesetiaanmu Tuhan. Jadi emunah Allah itu adalah besar dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih pada hari-hari ini, ketika kita menghadapi penderitaan tekanan, ingat, tak berkesudahan hesetnya Tuhan. Lalu tak habis-habisnya rahamimnya Tuhan. Dan selalu baru tiap pagi. Setiap hari selalu baru kasih setia Tuhan, emunahnya Tuhan. Lalu pertanyaan kita, apa yang harus kita lakukan ketika tekanan itu ada dalam hidup kita? Ingat, ketika bangsa Israel mengalami tekanan, Allah memberikan kasih-Nya kepadanya. Allah memberikan rahmat-Nya kepada mereka. Dan Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Lalu pertanyaannya kepada setiap kita hari ini, apa yang harus kita lakukan ketika tekanan itu ada dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah berharap pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita belajar berharap pada Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berharap dalam bahasa Ibrani dipakai kata kafah. Apa itu kafah? Terikat bersama-sama, menunggu dengan sabar, tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika tekanan itu datang pada kita? Apa yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan ketika pergumulan, penderitaan, pencobaan itu datang kepada kita? Yang pertama, berharap pada Tuhan. Bukan berharap pada manusia, tetapi berharap pada Tuhan. Dengan jelas Yesaya katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika tekanan datang menerpa kita? Mencari Tuhan. Yang pertama tadi berharap kepada Tuhan, yang kedua mencari Tuhan. Mencari di dalam bahasa Ibrani dipakai kata darasi. Apa itu arti darasi? Mencari dalam penyembahan. Menyembah Tuhan sampai kita merasakan kehadiran Tuhan. Jadi ketika kita ibadah walaupun online, kita mencari Tuhan. Ketika puji-pujian, lakukan puji-pujian dengan benar. Ketika penyembahan, lakukan penyembahan dengan benar. Bukannya asal-asalan ketika kita ibadah online seperti ini, Bapak Ibu bisa menikmati kopi, bisa menikmati teh, bisa main HP. Bukan. Ketika kita ibadah, kita harus ibadah. Itu artinya darasi, mencari Tuhan. Jadi kita nggak bisa ibadah online sambil kita masak, nggak bisa. Harus fokus kepada Tuhan. Jadi ketika ada tekanan dalam hidup kita, yang kedua adalah mencari Tuhan. Mencari apa? Lewat penyembahan kita ini loh. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita bisa merasakan kasih setia Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Cari wajahnya. Ingat satu kisah tentang pergumulan Yakub dan malaikat Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 30, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bapak Ibu,
Yakub mencari Tuhan. Dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Sampai dia mendapatkan berkat dari Tuhan, baru dilepaskan orang itu. Harusnya hal yang sama, semangat yang sama harus kita alami ketika kita mencari Tuhan. Bukannya mencari sambil asal-asalan, tetapi harus fokus kepada Tuhan. Jadi ketika tekanan ada dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan, bukan cari manusia, bukan cari apapun, cari jalan keluar, tapi cari Tuhan. Itu yang dikerjakan Yakub di dalam hidupnya. Yang terakhir adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami tekanan? Menanti Tuhan. Dalam Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu, poin yang terakhir adalah ketika tekanan menyerang kita, ketika tekanan menghimpit kita adalah menanti Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Contohnya apa sih? Contohnya ini adalah Sarah. Sarah ini menanti Tuhan. Ketika dia rindu punya anak, dia menanti janji Tuhan. Berapa sehari? Setahun? Bertahun-tahun. Dan ingat, ketika dia umur 90 tahun, baru dia mendapatkan Yakub. Baru umur 90 tahun dia punya anak. Berdiam diri, jangan komplain kepada Tuhan, jangan protes kepada Tuhan. Dan apa? Merendahkan diri dan rela direndahkan. Jadi ketika kita menanti Tuhan, merendahkan diri dan rela direndahkan. Siapa sih contohnya? Contohnya adalah Hagar. Dalam Kejadian 16 ayat 4-12, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu itu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Hagar menanti Tuhan. Dia rela direndahkan. Tapi yang didapatkan adalah anak. Bapak Ibu, di saat tekanan ada dalam hidup kita, mari berharap pada Tuhan. Mari mencari Tuhan. Mari menanti Tuhan, itu penting. Ingat, iman tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah. Tetapi iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin jika kita tetap percaya. Hari ini, jangan hanya berfokus pada masalah atau penderitaan atau tekanan. Itu menyebabkan kita punya gambaran buruk tentang Tuhan. Orang Israel mungkin sama ketika mereka dibuang oleh orang-orang Babel. Mereka mungkin berkata, Tuhan gak sayang sama aku, kok aku ada masalah. Tuhan gak peduli sama aku ada tekanan. Mereka lupa bahwa hesetnya Tuhan itu ada dalam hidupnya. Lalu setiap pagi Bapak Ibu, Tuhan memberi kita heset, rahamim, emunah yang baru dalam hidup kita. Yang harus umat percaya lakukan adalah berharap.
mencari Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, dan menanti Tuhan. Ingat, ketika tekanan ada dalam hidup kita, mari belajar berharap pada Tuhan. Karena Dia sumber segalanya. Lalu mencari Tuhan, lewat apa? Penyembahan kita, lewat ibadah kita, lewat doa kita, lewat setiap doa malam yang Bapak Ibu lakukan di rumah masing-masing, dari jam 9 sampai jam 9:15. Lakukan itu dengan serius. Pasti engkau akan mencari dan menemukan hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, menanti Tuhan. Kalaupun Tuhan belum menjawab doamu, nantikan Tuhan. Bukan pasif, tetapi kita bergerak, kita aktif ketika kita menanti jawaban Tuhan. Dan jika sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, siapkan anggur dan roti Bapak Ibu. Rindukan kuasanya menyertaimu. Rindukan tekanan yang kau hadapi hari-hari ini, itu tidak membuatmu melunturkan imanmu. Tetapi tekanan yang engkau alami, membangkitkan engkau untuk mencari Tuhan, untuk berharap bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan Allah limpahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk rahmat Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang terus kami alami hari-hari ini. Mungkin kami mengalami penderitaan, tekanan hari-hari ini Tuhan, pergumulan masalah. Tapi kami percaya Tuhan, pemeliharaan Allah cukup bagi kami. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang mengerti atas apa yang kami alami hari-hari ini. Hanya Bapa berikan kami kekuatan yang luar biasa untuk kami terus berharap kepada Tuhan, untuk kami terus mencari Tuhan, dan untuk kami menantikan jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.
Baik, Bapak Ibu yang saya kasih pada pagi hari ini, mari siapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu siapkan di rumah masing-masing. Rindukan kuasanya menolong kita pada hari ini. Mari kita belajar berharap kepada Tuhan, belajar mencari Tuhan, dan belajar menantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur untuk karya-Mu Tuhan, untuk kematian-Mu di atas kayu salib, memberikan jawaban kepada kami, untuk kami terus berharap kepada Tuhan, untuk kami terus mencari Tuhan, dan terus kami menantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak Kau kuduskan roti dan anggur pada hari ini Tuhan. Kami rindu ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengalami penyertaan-Mu, kami mengalami kekuatan dari surga, sehingga kuasa-Mu sempurna atas kami. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, angkat roti dengan tangan kanan-Mu lebih tinggi dari kepala-Mu pada hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Pagi hari ini jika Bapak Ibu mengalami pergumulan, sakit penyakit, atau apapun juga tekanan yang ada dalam hidupmu, taruh di dadamu tangan kirimu pada pagi hari ini. Angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu pada hari ini. Saya akan berdoa untuk setiap kita pada hari ini. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka Tuhan. Mereka butuh kekuatan dari Allah. Mereka butuh penghiburan dari Allah. Mereka butuh jawaban dari Allah. Mungkin mereka hari-hari mengalami tekanan yang luar biasa. Mungkin masalah pekerjaan, masalah pasangan, masalah jodoh, masalah anak, atau masalah kesehatan mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu sempurna atas mereka. Kami percaya Tuhan, bilur-Mu 2000 tahun yang lalu masih sanggup memberikan kesembuhan kepada setiap kami, memberikan pertolongan kepada kami, menjamah kami dan memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, kematian memberikan harapan yang baru kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali." Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas pengorbanan-Mu, atas kemurahan-Mu yang sudah Allah berikan kepada setiap kami. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami terus berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi, untuk para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Berikan mereka kesehatian dengan Pak Presiden Tuhan untuk membangun, mengelola kota negeri yang kami diami ini Tuhan. Terus Bapak berikan hikmat, akal budi kepada setiap pejabat-pejabat, pembesar-pembesar yang ada di kota-kota, yang ada di pedesaan dengan kemurahan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, yang susah Allah hiburkan, yang kekurangan akan cukup dengan cara yang ajaib. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, tetangga-tetangga kami yang mungkin hari-hari mengalami pergumulan, bencana, banjir, tanah longsor, atau apapun juga Tuhan, kami percaya kuatkan, teguhkan mereka dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Mari angkat tangan kita bersama, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sidang jemaat dikasih Tuhan Allah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah pada waktu engkau keluar melalui pintu rumah Tuhan.
Tuhan akan biarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Diberkati segala usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana kau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, dan diberkati segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan kau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.